Catat nih, orang yang cuman mental bilang bubarin DPR, itu yang orang tahu sendiri. Tadi sudah saya sampaikan, mereka pun sekarang sudah akan segera melakukan pencabutan terhadap beberapa kebijakan di DPR RI. Atas setiap perkataan yang keluar dari mulut saya yang menyakiti hati masyarakat Indonesia. DPP Partai Nasdem menonaktifkan Saudara Ahmad Saroni dan Nafa Urbah sebagai anggota DPR RI dari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, selamat datang di channel Kabar Nusantara. Informasi seputar berita di Nusantara. Di sini saya akan membagikan video mengenai imbas demo Nasdem copot Ahmad Saroni dan Nafa Urbah dari DPR RI. Wahai saudaraku sekeyakinan, mari subscribe channel saya. Jika Anda subscribe, maka otomatis Anda membantu saya. Dengan membantu orang lain, Anda bisa masuk surga. Loncengnya jangan lupa untuk mendapatkan informasi dan video menarik terbaru dari kami. Kami minta maaf apabila ada kata-kata yang salah dan kurang sopan, karena kami sebagai manusia biasa yang tidak luput dari salah dan lupa. Selamat menyaksikan, imbas demo Nasdem copot Ahmad Saroni dan Nafa Urbah dari DPR RI. Ketua Umum Partai Nasional Demokrat Nasdem menonaktifkan Ahmad Saroni dan Nafa Urbah sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat DPR RI dari fraksi Partai Nasdem. Adapun langkah untuk menonaktifkan kedua kader DPP Partai Nasdem berlaku efektif terhitung sejak hari Senin, tanggal 1 September tahun 2025. Dalam siaran pers resmi yang ditandatangani oleh Surya Paloh dan Sekretaris Jenderal Sekjen Nasdem Hermawi F. Taslim, mengungkapkan alasan partai menonaktifkan kedua kadernya dilatar belakangi oleh berbagai peristiwa yang terjadi akhir-akhir ini. Bahwa dalam perjalanan mengemban aspirasi masyarakat ternyata ada pernyataan daripada wakil rakyat khususnya anggota DPR RI dari fraksi Partai Nasdem yang telah menyinggung dan mencederai perasaan rakyat, dan hal tersebut merupakan penyimpangan terhadap perjuangan Partai Nasdem, ungkap Paloh dan Hermawi. Surya Paloh juga mengungkapkan Partai Nasdem menyatakan belasungkawa yang mendalam atas wafatnya sejumlah warga negara Indonesia dalam upaya memperjuangkan aspirasinya. Lebih lanjut Surya Paloh menegaskan bahwa aspirasi masyarakat harus tetap menjadi acuan utama dalam perjuangan Partai Nasdem. Sebelumnya, Saroni telah lebih dulu digeser dari Wakil Ketua Komisi 3 DPR Ahmad Saroni sebagai anggota Komisi I DPR, sementara posisi Wakil Ketua Komisi 3 DPR diisi oleh Rusdi Mas Semapasesu yang sebelumnya anggota Komisi 4 DPR. Saroni diketahui memberikan komentar pedas terkait protes dan komentar warga terhadap anggota DPR. Kediaman dirinya diketahui juga ikut digerusuk massa dalam demo berkepanjangan yang terjadi sepekan. Ahmad Saroni juga telah buka suara merespons demonstrasi yang berkepanjangan saat ini. Ia mendukung total evaluasi tunjangan yang diterima para anggota DPR dan berjanji tunjangan yang ia peroleh diberikan ke masyarakat. Saya dukung evaluasi tunjangan yang diterima anggota DPR RI, setuju evaluasi secara total, kata Saroni. Saroni juga memastikan segala tunjangan hingga gaji yang diterima akan diberikan kepada masyarakat jika nantinya dievaluasi. Ia juga berharap para anggota DPR lain berlaku demikian. Untuk saya semua gaji dan tunjangan dari dulu selalu saya berikan kembali ke masyarakat itu wajib, ucap dia. Semua gaji dan tunjangan yang saya terima, meski nanti dievaluasi, tetap akan saya kembalikan ke masyarakat, tegas Saroni. Nasdem nonaktifkan Saroni dan Nafa Urbah dari DPR, buntut pernyataan yang lukai masyarakat. DPP Partai Nasdem menonaktifkan Ahmad Saroni dan Nafa Urbah sebagai anggota DPR RI dari fraksi Partai Nasdem. Keduanya dinonaktifkan buntut pernyataan mereka yang dinilai telah menciderai perasaan masyarakat. Bahwa dalam perjalanan mengemban aspirasi masyarakat, ternyata ada pernyataan daripada wakil rakyat, khususnya anggota DPR RI dari fraksi Nasdem yang telah menyinggung dan menciderai perasaan rakyat. Kata Sekretaris Jenderal Partai Nasdem Hermawi Taslim, ia menambahkan, pernyataan Saroni dan Nafa Urbah juga dinilai menyimpang dari perjuangan Partai Nasdem.
Bahwa atas pertimbangan hal-hal tersebut di atas dengan ini DPP Partai Nasdem menyatakan terhitung sejak hari Senin, tanggal 1 September tahun 2025. DPP Partai Nasdem menonaktifkan Saudara Ahmad Sahroni dan Nafa Urbach sebagai anggota DPR RI dari fraksi Partai Nasdem, imbuhnya. Sebut publik tolol Sahroni sebelumnya disorot publik akibat pernyataannya beberapa waktu belakangan. Salah satunya saat Sahroni menuturkan bahwa desakan untuk membubarkan DPR adalah sikap yang keliru. Ia menyebut pandangan ini sebagai mental orang tolol. Sahroni mengingatkan bahwa boleh saja mengkritik DPR, mencaci maki dan komplain. Mental manusia yang begitu adalah mental orang tertolol sedunia. Catat nih, orang yang cuma bilang bubarin DPR itu adalah orang tolol sedunia. Kenapa? Kita nih memang orang semua pintar semua. Enggak bodoh semua kita, ujar Sahroni saat melakukan kunjungan kerja di Polda Sumut, Jumat tanggal 22 Agustus tahun 2025. Bela kenaikan tunjangan perumahan sementara itu, kekecewaan publik terhadap Nafa Urbach diduga berawal dari komentarnya saat live TikTok. Nafa Urbach menyatakan bahwa tunjangan rumah sebesar 50 juta rupiah bukan kenaikan fasilitas, melainkan kompensasi atas rumah jabatan yang kini tak lagi diberikan negara. Menurut Nafa Urbach, kebijakan tersebut diberikan karena anggota dewan kini harus menyewa rumah sendiri. Itu bukan kenaikan, itu tuh kompensasi untuk rumah jabatan. Rumah jabatan yang sekarang ini sudah tidak ada, jadi rumah jabatan itu sudah dikembalikan ke pemerintah, kata Nafa Urbach. Pernyataan Nafa langsung memicu gelombang kritik tajam di media sosial. Warganet menilai bahwa dukungannya terhadap tunjangan 50 juta rupiah per bulan sangat tidak sensitif terhadap kondisi ekonomi masyarakat yang sedang sulit. Imbas aksi demo, Nasdem copot Sahroni dan Nafa Urbach dari kursi DPR. Partai Nasdem akhirnya mengambil langkah tegas terhadap dua kadernya yang menuai kontroversi. Ahmad Sahroni dan Nafa Urbach resmi dicopot dari kursi DPR RI setelah pernyataan mereka memicu gelombang aksi unjuk rasa di sejumlah daerah. Keduanya mendapat kecaman keras publik lantaran ucapannya dinilai merendahkan rakyat. Sahroni menyebut aksi demo hanya dilakukan oleh orang tolol, sementara Nafa menilai tunjangan 50 juta rupiah bagi anggota DPR bukanlah jumlah besar. Pernyataan itu menyulut kemarahan massa hingga berujung aksi demonstrasi besar-besaran. Rumah pribadi Ahmad Sahroni di Tanjung Priok bahkan digeruduk dan dijarah warga. Sementara desakan agar keduanya mundur terus menggema, baik di jalanan maupun media sosial. Menanggapi situasi tersebut, Sekretaris Jenderal Partai Nasdem Hermawi F. Taslim membacakan siaran pers resmi DPP Nasdem pada Minggu, tanggal 31 Agustus tahun 2025 melalui kanal YouTube resmi partai. Terhitung sejak Senin, tanggal 1 September tahun 2025, DPP Partai Nasdem menonaktifkan Saudara Ahmad Sahroni dan Nafa Urbach sebagai anggota DPR RI dari fraksi Partai Nasdem, tegas Hermawi dalam pernyataannya. Dalam siaran pers yang ditandatangani Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh, disebutkan bahwa aspirasi rakyat adalah acuan utama perjuangan partai. Oleh karena itu, pernyataan dua anggota fraksi yang dianggap menyinggung dan mencederai perasaan rakyat dinilai sebagai penyimpangan dari garis perjuangan partai. Nasdem juga menyampaikan belasungkawa atas jatuhnya korban jiwa dalam gelombang aksi demonstrasi. Partai menegaskan akan terus berjuang dengan semangat kerakyatan sebagaimana termaktub dalam pembukaan UUD 1945. Sebelumnya, Nafa Urbach telah mengunggah video permintaan maaf melalui akun Instagram pribadinya. Namun, langkah itu tidak menyurutkan keputusan partai untuk mencopot dirinya dari jabatan legislator. Hingga berita ini diturunkan, Ahmad Sahroni belum menampakkan diri di hadapan publik. Sejumlah warganet bahkan mengklaim melihatnya berada di Singapura, sementara aksi protes di Jakarta dan sejumlah daerah masih berlangsung. Ketum Nasdem Surya Paloh nonaktifkan Sahroni dan Nafa Urbach dari DPR. Partai Nasdem resmi menonaktif Ahmad Sahroni dan Nafa Urbach dari anggota DPR RI fraksi Nasdem pertanggal 1 September tahun 2025. Keputusan tersebut diumumkan langsung oleh Ketua Umum Partai Nasdem, Surya Paloh, Minggu, 31/8. Surya Paloh menegaskan, aspirasi masyarakat harus tetap menjadi landasan utama perjuangan Partai Nasdem. Menurutnya, perjuangan partai merupakan kristalisasi semangat kerakyatan yang berpijak pada tujuan nasional sebagaimana termaktub dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Namun,
dirinya menyoroti adanya pernyataan dari wakil rakyat yang berasal dari fraksi Partai Nasdem yang dinilai mencederai perasaan rakyat dan menyimpang dari garis perjuangan partai. Menurutnya, keputusan ini dibuat untuk memberikan kepastian sikap partai sekaligus menjaga marwah Nasdem agar tetap sejalan dengan aspirasi rakyat. Atas berbagai pertimbangan, DPP Partai Nasdem menyatakan terhitung sejak Senin, tanggal 1 September tahun 2025, menonaktifkan Saudara Ahmad Sahroni dan Nafa Urbach sebagai anggota DPR RI dari fraksi Partai Nasdem, pungkasnya. Sebelumnya, Sahroni dan Nafa Urbach melontarkan pernyataan yang dianggap kontroversial di tengah kritikan terhadap tunjangan rumah anggota DPR, yang kemudian bergulir mengenai isu pembubaran DPR. Menurut Sahroni, desakan untuk membubarkan DPR adalah keliru. Bahkan, dirinya menyebut bahwa desakan tersebut sebagai mental orang tolol. Adapun Nafa Urbach mendapat kritikan pedas masyarakat karena mendukung tunjangan rumah bagi DPR di saat ekonomi masyarakat di tengah sulit. Asteris, lukai hati rakyat, DPP Partai Nasdem nonaktifkan Sahroni dan Nafa Urbach dari DPR dan partai. DPP Partai Nasdem akhirnya menonaktifkan dua kadernya yang duduk di DPR yakni Ahmad Sahroni dan Nafa Urbach. Imbas pernyataan mereka yang dinilai melukai hati rakyat, terkait penolakan publik atas tunjangan anggota DPR. Dengan ini DPP Partai Nasdem menyatakan terhitung sejak hari Senin, 1/9, DPP Partai Nasdem menonaktifkan Saudara Ahmad Sahroni dan Nafa Urbach sebagai anggota DPR RI dari fraksi Partai Nasdem, kata Sekretaris Jenderal Sekjen DPP Partai Nasdem, Hermawi F. Taslim di Jakarta, Minggu, tanggal 31 Agustus tahun 2025. Dia mengutarakan, ada 4 pertimbangan terkait penonaktifan Ahmad Sahroni dan Nafa Urbach. Pertama, aspirasi masyarakat harus tetap menjadi acuan utama dalam perjuangan Partai Nasdem. Kedua, perjuangan Partai Nasdem sesungguhnya merupakan kristalisasi dan semangat kerakyatan, yang senantiasa bertumpu pada tujuan nasional bangsa Indonesia sebagaimana termaktub dalam pembukaan UUD 1945, tegasnya. Ketiga, atas berbagai peristiwa yang terjadi akhir-akhir ini, Partai Nasdem menyatakan belasungkawa yang mendalam atas wafatnya sejumlah warga negara Indonesia dalam upaya memperjuangkan aspirasinya. Dikatakan, dalam perjalanan mengemban aspirasi masyarakat, ternyata ada pernyataan dari wakil rakyat, khususnya anggota DPR RI dari fraksi Partai Nasdem, yang telah menyinggung dan mencederai perasaan rakyat. Dan hal tersebut merupakan penyimpangan terhadap perjuangan Partai Nasdem, tandasnya. Diketahui, surat keterangan ini ditandatangani langsung oleh Ketum DPP Partai Nasdem, Surya Paloh dan Sekjen Partai Nasdem, Hermawi F. Taslim. Mengingatkan saja, Ahmad Sahroni dalam beberapa waktu terakhir menjadi sorotan publik usai pernyataannya yang membela kenaikan tunjangan DPR RI. Dalam kunjungan kerja di Polda Sumatera Utara, Jumat tanggal 22 Agustus tahun 2025, Sahroni menyampaikan pernyataan bernada tak elok, menyebut desakan pembubaran DPR adalah tindakan bodoh. Sedangkan Nafa Urbach, kurang lebih sama. Hanya saja, tak ada kalimat kasar yang terlontar darinya. Nafa Urbach menyatakan dukungan terhadap tunjangan perumahan anggota DPR sebesar 50 juta rupiah bulan. Dia membandingkan nasibnya yang harus berjibaku dengan macet ketika harus berangkat ke gedung DPR, dari rumahnya di kawasan Bintaro, Tangerang Selatan, Banten. Ingat pepatah, mulutmu harimaumu. Sahroni Nafa Eko Uya, ini daftar anggota DPR yang dinonaktifkan. Sejumlah anggota DPR RI kini dinonaktifkan usai gelombang demonstrasi terjadi beberapa hari di Indonesia. Dari rangkuman, Senin tanggal 1 September tahun 2025, setidaknya ada 5 orang. Siapa saja? Sahroni dan Nafa. Ketua Umum Partai Nasional Demokrat Nasdem menonaktifkan Ahmad Sahroni dan Nafa Urbach sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat DPR RI dari fraksi Partai Nasdem. Adapun langkah untuk menonaktifkan kedua kader DPP Partai Nasdem berlaku efektif terhitung Senin ini. Dalam siaran pers resmi yang ditandatangani oleh Surya Paloh dan Sekretaris Jenderal Sekjen Nasdem Hermawi F. Taslim, partai menonaktifkan kedua kadernya dilatar belakangi oleh berbagai peristiwa yang terjadi akhir-akhir ini. Dikatakan bagaimana pernyataan keduanya mencederai perasaan rakyat. Bahwa dalam perjalanan mengemban aspirasi masyarakat ternyata ada pernyataan daripada wakil rakyat khususnya anggota DPR RI dari fraksi Partai Nasdem yang telah menyinggung dan mencederai perasaan rakyat,
dan hal tersebut merupakan penyimpangan terhadap perjuangan Partai Nasdem, ungkap Paloh dan Hermawi dalam pernyataan Minggu. Dalam siaran pers resmi yang ditandatangani oleh Surya Paloh dan Sekretaris Jenderal Sekjen Nasdem Hermawi F. Taslim, partai menonaktifkan kedua kadernya dilatar belakangi oleh berbagai peristiwa yang terjadi akhir-akhir ini. Dikatakan bagaimana pernyataan keduanya mencederai perasaan rakyat. Bahwa dalam perjalanan mengemban aspirasi masyarakat ternyata ada pernyataan daripada wakil rakyat khususnya anggota DPR RI dari fraksi Partai Nasdem yang telah menyinggung dan mencederai perasaan rakyat, dan hal tersebut merupakan penyimpangan terhadap perjuangan Partai Nasdem, ungkap Paloh dan Hermawi dalam pernyataan Minggu. Surya Paloh juga mengungkapkan Partai Nasdem menyatakan belasungkawa yang mendalam atas wafatnya sejumlah warga negara Indonesia dalam upaya memperjuangkan aspirasinya. Lebih lanjut Surya Paloh menegaskan bahwa aspirasi masyarakat harus tetap menjadi acuan utama dalam perjuangan Partai Nasdem. Sebelumnya, Sahroni telah lebih dulu digeser dari Wakil Ketua Komisi 3 DPR Ahmad Sahroni sebagai anggota Komisi I DPR. Sahroni diketahui memberikan komentar pedas terkait protes dan komentar warga terhadap anggota DPR, yang membuat kediamannya digerusuk massa dalam demo berkepanjangan yang terjadi akhir pekan. Nafa sendiri merupakan artis yang menjadi politisi. Ia juga sempat memberi komentar soal tunjangan DPR, menyebut bagaimana macetnya perjalanannya ke kantor dari kendaraan mewahnya. Eko Patrio dan Uya Kuya, Dewan Pimpinan Pusat DPP Partai Amanat Nasional, PAN, memutuskan untuk menonaktifkan Eko Hendro Purnomo atau Eko Patrio dan juga Surya Utama ed. Uya Kuya sebagai anggota DPR RI dari fraksi PAN DPR RI. Penonaktifan itu berlaku sejak hari ini. Mencermati dinamika dan perkembangan saat ini, DPP PAN memutuskan untuk menonaktifkan saudaraku Eko Hendro Purnomo, Eko Patrio, dan saudaraku Surya Utama, Uya Kuya, sebagai anggota DPR RI dari fraksi PAN DPR RI, terhitung sejak hari Senin, tanggal 1 September tahun 2025, mengutip siaran pers PAN, Minggu. PAN juga menghimbau kepada masyarakat untuk bersikap tenang, sabar, termasuk mempercayakan secara penuh kepada pemerintah yang dipimpin oleh Presiden RI Prabowo Subianto untuk menyelesaikan persoalan ini secara tepat, cepat, dan selalu berpihak kepada rakyat serta untuk kemajuan bangsa Indonesia ke depan. Demikian siaran pers ini dibuat disertai dengan permohonan maaf kepada seluruh masyarakat Indonesia agar dapat menata kembali untuk perjuangan di masa depan, tegasnya. Adis Kadir, Sekretaris Jenderal Sekjen Partai Golongan Karya Golkar, Sarmuji mengumumkan untuk menonaktifkan Adis Kadir sebagai anggota DPR RI dari fraksi Partai Golkar. Keputusan ini diambil sebagai langkah pendisiplinan dan etika sebagai anggota Dewan. Menonaktifkan Saudara Adis Kadir sebagai anggota DPR dari fraksi Partai Golkar, terhitung sejak Senin, tanggal 1 September tahun 2025, kata Sarmuji, mengutip Detikcom, Minggu. Sebagaimana diketahui, Adis Kadir merupakan Wakil Ketua DPR RI periode tahun 2024 sampai tahun 2029. Namanya santer dibicarakan oleh publik menindaklanjuti pembahasan tunjangan DPR RI beberapa waktu ini. Sarmuji menyebut aspirasi masyarakat akan selalu didengar oleh pihaknya. Ia menyampaikan duka cita atas tewasnya sejumlah pihak dalam demonstrasi yang terjadi belakangan ini. Mencermati dinamika masyarakat yang berkembang belakangan ini, DPP Partai Golkar menegaskan bahwa aspirasi rakyat tetap menjadi acuan utama perjuangan Partai Golkar. Seluruh kiprah partai sesungguhnya merupakan kristalisasi dari semangat kerakyatan yang berlandaskan pada cita-cita nasional sebagai termaktub dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, ujar Sarmuji. DPP Partai Golkar menyampaikan rasa duka cita mendalam atas meninggalnya sejumlah warga negara Indonesia dalam berbagai peristiwa yang terjadi akhir-akhir ini ketika mereka memperjuangkan aspirasi, tambahnya. Demikianlah video kabar Nusantara hari ini, yang bisa kami informasikan. Saksikan terus video-video terbaru dari kami. Jangan lupa subscribe sekarang juga. Kalau ada pertanyaan silakan komen di bawah dan jangan lupa subscribe channel ini dan bagikan ke teman-temanmu. Salam Nusantara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.